Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Putri Tarigan dengan NIM 210306019 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme air dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari, SPTMP. Air merupakan molekul penyusun utama dari jaringan tubuh makhluk hidup. 50% dari tubuh makhluk hidup adalah air. Air berperan sebagai media semua proses reaksi kimia, molekul organik maupun organik dalam sel hidup. Oleh karena itu, ketersediaan air dalam tubuh harus selalu tercukupi dalam keadaan seimbang. Artinya, jumlah air yang dikeluarkan harus sama dengan jumlah air yang masuk jalur pembuangan air dalam tubuh, juga saling berhubungan. Ketika udara panas, air keluar melalui keringat lebih banyak melainkan melalui urin. Sedangkan pada udara dingin, air lebih banyak keluar melalui urin dibandingkan melalui keringat. Kekurangan air pada ternak, khususnya pada unggas. Ketika unggas kehilangan cairan tubuh sebanyak 10% dari seluruh berat tubuhnya, maka tubuh ternak tersebut akan lemah. Dan jika mengalami kekurangan cairan mencapai 20%, maka dapat menyebabkan kematian pada ternak tersebut. Di dalam darah perlu juga adanya keseimbangan asam basa pada air murni pH yang netral, yaitu 7. Sedangkan pH netral darah adalah 7,37 sampai 4,45. Maka dari itu mekanisme dalam tubuh harus mampu mempertahankan pH dalam rentang normal, yaitu melalui mekanisme kompensasi. Mekanisme kompensasi ini melibatkan larutan buffer paru-paru dan ginjal. Alat-alat kompensasi pada tubuh yaitu 1. Buffer darah. Di dalam darah terdapat dalam sistem yang mampu mempertahankan pH darah ketika terjadi penambahan asam atau basa dalam darah. Maka larutan tersebut dapat menetralkannya, terdiri dari H2CO3 atau asam karbonat dan HCO3 atau ion bikarbonat dapat dalam darah berasal dari plasma darah. Plasma darah mengandung asam karbonat dan karbonat serta garam natrium yang bertindak sebagai dapar, sedangkan eritrosit mengandung hemoglobin dan heksimoglobin dan garam natrium. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal, maka diperlukan keseimbangan dari kadar asam bikarbonat dan garam bikarbonat, yaitu 1/20. Lalu alat kombinasi tubuh yang kedua yaitu sistem respirasi atau sistem pernapasan. Pengaturan keseimbangan pH darah dalam paru-paru terjadi pada proses pernapasan makhluk hidup. Bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan zat yang bersifat asam, sehingga jumlah karbon dioksida yang keluar akan mempengaruhi pH darah. Ketika konsentrasi karbon dioksida meningkatkan, maka pH darah akan menurun, di mana peristiwa ini disebut dengan peristiwa asidosis. Sedangkan ketika konsentrasi karbon dioksida menurun, maka pH darah akan meningkatkan, di mana peristiwa ini disebut dengan peristiwa alkoholisis. Peranan sistem pernapasan dalam mengatur keseimbangan asam basa adalah mengatur kadar H2CO3 atau asam karbonat dalam darah, yaitu dengan mengatur ventilasi atau ekskresi dan retensi karbon dioksida. Alat kombinasi yang ketiga yaitu sistem ekskresi melalui ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-fatil dan menggantikan ion bikarbonat. Pembentukan ion bikarbonat ini merupakan hasil ekstraksi ion hidrogen buffer urin.
dari produksi dan absorpsi kation amonium. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa melalui absorpsi dan ion hidrogen dalam ion bikarbonat, di mana dalam proses pengaturan oleh ginjal ini terlibat 3 sistem, yaitu buffer karbonat dan bikarbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia, di mana ion hidrogen, karbon dioksida, dan amonium akan diekstraksi ke dalam flume tubulus, di mana tubulus merupakan tempat utama dari absorpsi bikarbonat dan pengeluaran asam. Selanjutnya penjelasan tentang proses metabolisme air dalam tubuh setelah masuk melalui mulut. Di dalam tubuh air akan melewati 3 tahap dan proses penting, yaitu proses penyerapan, penyaluran, dan akan diperbaharui sebelum masuk air ke sistem organ, dan organ pencernaan air terlebih dahulu akan melalui pembuluh kapiler dan darah. Tahap selanjutnya, air akan masuk ke dalam sel darah air. Sel dalam darah air membutuhkan waktu 5-10 menit untuk masuk ke dalam sel-sel darah. Selanjutnya, di dalam sel darah, air akan menyebar sehingga nantinya akan dapat disebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam jantung dan akan membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh sampai air akan masuk ke paru-paru, dan di sini akan terjadi proses perputaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya akan terjadi dalam hati, di mana proses ini air akan membantu hati dalam proses metabolisme karbohidrat, lemak, serta protein. Setelah 10 hari atau lebih, maka air akan diekskresikan oleh ginjal yang akan keluar dalam bentuk keringat dan urin. Dalam proses pembentukan urin terjadi 3 tahap, yaitu tahap filtrasi, absorpsi, dan augmentasi. Di mana filtrasi ini terjadi melebihi tahap reabsorpsi terjadi di tubulus kontrus proksimal, dan tahap augmentasi terjadi dalam tubulus kontrus distal. Sumber air bagi tubuh ternak berasal dari air minum, air yang terkandung dalam makanan, misalnya pakan hijauan yang masih segar, dan air metabolik. Metabolik merupakan air yang bersumber dari hasil metabolisme oleh proses oksidasi makanan. Pada hewan hibernasi, air metabolisme merupakan sumber air utama dalam tubuhnya. Di sini saya akan menghitung jumlah air metabolisme rasum air metabolisme ras atau makanan. Di sini terlihat dalam kertas. Untuk zat makanan, karbohidrat air terbentuk oleh oksidasi sebanyak 60, rata nilai kalorinya sebanyak 400, dan air metaboliknya 100, dan air metaboliknya 15,0. Untuk zat makanan protein, air metabolik hasil oksidasinya ada 42, rata-rata kalorinya 400, air metaboliknya per 100 kilokalori adalah 10,5. Dan yang ketiga, zat makanan pada lemak, air metaboliknya hasil oksidasinya ada 100, rata-rata kalorinya ada 900, dan air metabolik per 100 kilokalori menghasilkan 11,1. Dan juga pada air metabolik dari 100 gram ransum adalah pada protein 10 gram kali 4 sama dengan
menghasilkan 40 kilokalori. Dan pada lemak 20 gram kali 9 menghasilkan 180 kilokalori. Dan pada karbohidrat 55 gram kali 4 menghasilkan 220 kilokalori. Dari protein, lemak, dan karbohidrat ditotalkan menjadi 440 kilokalori. Kemudian 40 kilokalori menghasilkan 40 kali 0,5 kilokalori, menghasilkan 4,2 gram air metabolik. Dan 180 kilokalori menghasilkan 180 kali 0,11 kilokalori, menghasilkan 19,98 gram air metabolik. 220 kilokalori menghasilkan 220 kali 0,150 kilokalori, menghasilkan 33 gram air metabolik. Maka dari itu hasil dari yang ketiganya totalnya yaitu 5,7 gram air metabolik. Pertanyaannya, bila energi ransum 100 kilokalori energi metabolisme, maka air metabolik yang diperoleh yaitu 2500 kali 0,12 gram, menghasilkan 3022,5,0,12 gram adalah air metabolik yang dihasilkan setiap 1 kilokalori energi, sedangkan sumber air dapat berasal dari air metabolik menjadi menghasilkan 3022,5. Air pada makanan menghasilkan 750. Air minuman menghasilkan 1677,5. Dari yang totalnya itu menghasilkan 2750. Sedangkan kebutuhan air rata-rata sebanyak 2,8 Lt sehingga 1677,5 gram harus dipenuhi dan air minum harus dipenuhi dengan air minum. Dari penjelasan perhitungan air metabolisme yang dihasilkan 100 gram karbohidrat, protein, dan lemak ini memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air berhubungan dengan keseimbangan air dalam tubuh. Keseimbangan air merupakan keadaan ketika air masuk ke dalam tubuh, baik itu berupa air minum yang tergantung dalam makanan maupun air metabolik sebanding dengan air yang dikeluarkan oleh tubuh. Ketika air yang dikeluarkan oleh tubuh lebih baik dari air yang masuk ke dalam tubuh, keadaan di mana makanan dengan keseimbangan negatif. Namun jika air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak dari arah dikeluarkannya oleh tubuh, maka keadaan ini dinamakan dengan keseimbangan positif air yang keluar. Dapat melalui yang pertama, hilangnya air melalui kulit, yaitu dalam bentuk keringat, dikeluarkannya keringat. Keluarnya keringat dapat membantu mengeluarkan panas tubuh dan mengatur temperatur tubuh. Banyaknya keringat yang dikeluarkan dapat meningkatkan dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur udara lingkungan. Yang kedua yaitu hilangnya air melalui ginjal, yaitu dalam tubuh urin. Banyaknya urin yang keluar dari tubuh dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kadar protein dalam pakan. Semakin tinggi protein yang tergantung dalam pakan, maka akan lebih banyak urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Hasil metabolisme dari protein merupakan urea yang merupakan racun bagi tubuh, sehingga bagi prosesnya diperlukan air untuk melancarkannya.
Yang ketiga yaitu hilangnya air melalui proses pernapasan, yaitu berupa uap pernapasan yang biasanya terjadi pada unggas. Pada unggas, jumlah air yang dikeluarkan melalui pernapasan dapat mencapai sebanyak 40%. Yang terakhir yaitu hilangnya air dalam proses pencernaan, yaitu bersamaan dengan fesis. Biasanya ini terjadi karena ada pakan yang mengandung serat. Gimana pakan serat ini mempunyai sifat pencahar yang mengakibatkan banyaknya air yang keluar bersama dengan fesis. Biasanya ini terjadi sering pada sapi. Demikianlah penjelasan video tentang metabolisme air yang dapat saya sampaikan. Bila saya banyak salah dalam perkataan ataupun ucapan perbuatan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.